Ya, selamat pagi saudara-saudara. Kembali lagi bersama saya Buha Johan di acara kesayangan kita, MKMT. Makin kenal, makin tahu. Dan sekarang MKMT kali ini akan membahas mengenai audit. Dan untuk lebih jelas tentang audit ini, sekarang rekan kami sudah berada di dua kantor KAP yang berbeda. Ada Aulia dan ada saudara Rian. Dan saat ini juga saya tidak hanya sendirian. Di samping saya juga telah ada saudari Almi yang akan menemani saya selama beberapa menit ke depan. Halo saudari Almi, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda? Ya, halo semuanya dan halo juga saudara Buha. Yang kali ini saya akan menemani saudara Buha dalam penyampaian berita tentang audit ini. Oke, saudara Almi. Nah, kembali lagi ke topik kita yang sebelumnya, yaitu mengenai audit. Dan saat ini telah ada di salah satu kantor akuntansi publik, saudara dari Rian Aldi Gunawan yang akan mewawancari salah satu narasumber kita, yaitu Mr. Ferdi. Ya, silakan kepada Bung Rian. Terima kasih saudara Buha. Sekarang saya sedang berada di salah satu kantor akuntan publik dengan narasumber kita Bapak Ferdi Matius. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya Pak, yang seperti kita ketahui dalam audit itu kan ada dua pengujian kan ya. Ada substantif prosedur, ada test of control. Bisa jelaskan masing-masing Pak dari kedua hal tersebut? Ya, terima kasih saudara Rian. Yang pertama kan kita mengenal adanya substantif prosedur. Nah, substantif prosedur itu adalah suatu prosedur audit yang didesain untuk mendeteksi apakah dalam suatu laporan keuangan itu terdapat sebuah kesalahan yang bersifat material. Sedangkan test of control itu didesain untuk mengecek dari keefektifan operasional dari kontrol tersebut untuk melihat kembali apakah terdapat kesalahan yang bersifat material dalam suatu laporan keuangan. Sekarang kan zaman sudah semakin maju ya. Teknologi sudah semakin berkembang. Bagaimana dengan audit itu sendiri? Apakah menggunakan update teknologi yang sampai sekarang? Ya, dengan perkembangan zaman yang cepat seperti sekarang ini, teknologi kan juga berubah dengan cepat. Nah, kami juga sebagai auditor juga menggunakan beberapa software untuk membantu kami dalam kegiatan audit kami. Nah, bisa jelaskan lebih lanjut Pak tentang software yang Bapak gunakan itu? Ya, dalam auditor itu terdapat beberapa software. Namun yang paling umum itu ada dua, seperti generalized software dan statistical analysis software. Untuk general analysis software ini software ini membantu kami untuk menganalisis database dari customer dengan tujuan untuk memeriksa kevalitan dan kelengkapan dari data yang kami peroleh. Sedangkan statistical analysis software ini untuk dapat membantu kami menyediakan tren-tren perusahaan dalam beberapa tahun terakhir dan membandingkannya dengan tren-tren industri rata-rata, sehingga dapat membantu kami untuk memilih inventory untuk digunakan dalam kegiatan kami. Bapak sendiri sudah berprofesi sebagai auditor ini sudah berapa lama Pak? Sekitar 10 tahunan. 10 tahun ya Pak. Berarti bisa beritahu saya masalah apa sih Pak yang paling sering terjadi dalam dunia audit ini selama Bapak mengaudit klien? Dari pengalaman saya sebelumnya, dari klien kami itu banyak mengenai permasalahan piutang macet. Piutang macet itu kira-kira bisa jelaskan Pak, apa itu piutang macet? Jadi customer itu dalam membayar hutangnya kepada perusahaan klien kami ini itu telah lama sekali dan sudah lewat dari jatuh temponya. Oh, nunggak ya Pak istilah berarti ya. Nah, kira-kira Pak sebagai auditor itu apa sih cara menangani piutang macet itu? Kami memiliki beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu kami akan mengecek dulu piutang mana saja yang sudah lewat jatuh tempo, dan apabila sudah lewat dari jatuh tempo belum dibayar juga, kami akan menyarankan perusahaan klien kami ini untuk menaikkan saldo piutang tetap tagihnya atau BTM-nya. Dan yang kedua itu kami akan menyarankan untuk pada customer yang sudah lewat jatuh tempo itu untuk tidak diberikan kembali piutang. Dan yang ketiga itu kami akan mengecek dari internal stafnya perusahaan tersebut untuk mengecek apakah sistem piutang tersebut berjalan dengan baik atau tidak, seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Iya, sama-sama. Sekian wawancara saya dengan Bapak Ferdi Matius. Kembali ke studio. Kami juga telah memiliki satu rekan kami yang berada di kantor akuntan publik lainnya, yaitu saudari Aulia. Untuk saudari Aulia, bagaimana dengan keadaan di sana? Terima kasih saudara Buha dan saudari Almi. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya Aulia Hasanah
sudah berada di ruang meeting salah satu kantor akuntan publik di Jakarta untuk berbincang dengan Bapak Richard Rinaldi Yonatan selaku auditor. Untuk itu, marilah kita panggilkan Bapak Richard Rinaldi Yonatan. Ya, terima kasih sudah bersedia menunggu. Terima kasih juga Pak atas waktunya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga pemirsa. Baiklah pemirsa, kali ini kami akan berbincang mengenai substantive test, accounts balance, dan disclosure. Pak, seperti kita tahu dalam audit itu dikenal dengan yang namanya directional testing. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan directional testing itu, dan bagaimana Bapak selaku auditor melaksanakan directional testing tersebut? Ya, jadi banyak auditor yang menyarankan bahwa untuk mencapai tujuan ganda adalah dengan mengarahkan tes item debit untuk mendeteksi kelebihan dan juga mengarahkan tes item kredit untuk mendeteksi kekurangan. Nah, yang pertama saya bahas tes item kredit untuk mendeteksi kekurangan. Itu ada 2 poin. Jadi yang pertama itu memeriksa catatan pembelian, buku kas, dan juga buku hutang usaha setelah akhir tahun dan mencari item yang muncul berhubungan dengan periode sebelumnya tetapi tidak tercatat sebagai kewajiban. Lalu yang kedua menulis kepada pemasok untuk memberitahu auditor jumlah utang usaha yang dimiliki oleh perusahaan pada akhir tahun dan faktur 15 hari sesudah dan sebelum akhir tahun. Lalu ada tes item debit untuk mendeteksi kelebihan. Ada 2 poin juga. Yang pertama, memeriksa catatan pembelian telah tercatat sesuai dengan pesanan pembelian. Lalu yang kedua, menguji bahwa pembelian dan persediaan cut off telah dilakukan dengan benar. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Jadi seperti itu pemirsa, directional testing itu terdiri dari 2. Yang pertama, tes item debit dan tes item kredit. Ya, benar sekali. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya adalah, dalam audit itu dikenal dengan yang namanya substantive audit, di mana substantive audit itu terdapat 2, yakni substantive audit for wages dan substantive audit for cash and bank balance. Yang akan kita bahas hari ini adalah substantive audit for wages. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan substantive audit for wages itu? Mengapa para auditor perlu melakukan substantive audit for wages tersebut? Dan bagaimana para auditor melaksanakan substantive audit for wages itu Pak? Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa bagian penggajian itu adalah bagian yang paling rentan dengan kecurangan atau biasa kita sebut fraud. Nah, untuk melakukan substantive audit for wages ini, kita ada 2 pengujian. Yang pertama itu pengujian untuk memastikan tidak ada kelebihan upah kotor. Yang kedua, pengujian untuk memastikan tidak ada kekurangan potongan upah. Nah, dalam melakukan pengujian tersebut, auditor perlu memperhatikan 4 hal. Yang pertama, tujuan program. Apa yang dicapai oleh auditor. Lalu yang kedua, pendekatan yang harus dilakukan oleh auditor. Nah, yang ketiga, sumber informasi yang dibutuhkan. Auditor bisa mengunduh informasi dari klien dari sistem informasinya untuk ditinjau lebih lanjut. Lalu yang keempat, auditor juga harus memperhatikan biaya tenaga kerja, karena biaya tenaga kerja ini akan mempengaruhi terhadap biaya produksi dalam laporan keuangan. Oh, jadi seperti itu pemirsa. Dalam substantive audit for wages itu terdapat 2 pengujian dan 4 hal yang harus diperhatikan. Baik Pak, selama proses audit itu mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak manajemen merupakan salah satu hal yang sangat penting, bukan begitu Pak? Ya, benar sekali. Lalu sebenarnya bagaimana cara auditor itu mengkomunikasikan hasil auditnya kepada pihak manajemen yang baik? Ya, jadi berkaitan dengan komunikasi dengan pihak manajemen itu ada 4 hal. Yang pertama, untuk berkomunikasi dengan pihak manajemen mengenai tanggung jawab auditor dalam kaitannya dengan audit laporan keuangan yang relevan. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan informasi mengenai tata kelola yang relevan dengan audit dari pihak manajemen. Lalu yang ketiga, untuk memberikan pihak manajemen pengamatan yang tepat waktu yang timbul dari audit yang signifikan dan relevan yang dengan tanggung jawab mereka. Lalu yang keempat, untuk mempromosikan komunikasi 2 arah yang efektif antara auditor dengan pihak manajemen. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Richard pemirsa, jadi komunikasi audit kepada pihak manajemen itu sangatlah penting.
Terdapat 4 tujuan komunikasi audit kepada pihak manajemen sesuai yang dijelaskan oleh Bapak Richard barusan. Ya Pak, selanjutnya di zaman yang serba teknologi saat ini, apakah proses audit mengalami perubahan juga Pak? Ya, benar sekali. Dengan adanya teknologi, proses audit pun mengalami perubahan. Apakah teknologi ini berdampak besar pada proses audit itu sendiri? Tentunya sangat berdampak besar. Kita lihat saja zaman sekarang ini, anak muda dengan adanya teknologi, mereka makin mengikuti teknologi yang ada dan banyak pekerjaan yang bisa dilakukan dengan mudah. Demikian pun dengan auditor. Proses audit dapat dilakukan dengan mudah dengan adanya teknologi sekarang ini, yaitu dengan adanya komputerisasi. Dalam mengumpulkan data, dalam mengolah data, kita jadi bisa lebih cepat dan lebih efisien. Juga dalam hal biaya. Bayangkan saja kalau kita masih menggunakan dengan manual, kita lebih lama mengumpulkan data, mengolah datanya, otomatis biaya juga lebih mahal. Tapi dengan adanya komputerisasi, kita mengolah data, mengumpulkan data pun jadi lebih cepat sehingga biaya pun lebih murah. Oh, jadi audit sekarang lebih terotomatisasi ya Pak? Iya. Lalu sebenarnya bagaimana sih otomatisasi dalam audit itu sendiri? Ya, jadi dalam audit proses otomatisasinya itu ada 4. Yang pertama, risk assessment, planning, and allocation of staff and other resource to the audit assignment. Lalu yang kedua ada information retrieval and analysis. Lalu yang ketiga ada interpretation and documentation of result. Dan yang terakhir itu ada review and reporting activities. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Baiklah pemirsa, sekian wawancara saya dengan Bapak Richard Yonatan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Buha dan Saudari Almi di studio. Ya, terima kasih Saudari Aulia. Dan seperti yang telah kita saksikan, Saudara Rini dan Saudari Aulia telah melakukan wawancara eksklusif dengan 2 narasumber kita. Dan sekarang untuk kesimpulan dari wawancara tersebut telah dirangkum oleh Saudari Almi. Ya, untuk Saudari Almi silakan. Ya, seperti yang Saudara Buha katakan, bahwa di sini saya akan menyampaikan kesimpulan-kesimpulan yang telah dilakukan wawancara oleh rekan kami berdua. Nah, jadi beberapa kesimpulan yang telah saya ambil, yang pertama itu untuk mencapai tujuan ganda dapat dilakukan directional testing yang terdiri dari test of detail of the testing of credits, yaitu untuk mendeteksi kekurangan. Selanjutnya ada test of detail of the testing of debits, yaitu untuk mendeteksi kelebihan. Selanjutnya, mengapa perlu dilakukan substantive test, yaitu karena pertama, penilaian dasar auditor terhadap resiko bersifat menghakimi dan tidak cukup tepat untuk mengidentifikasi semua risiko salah satu material. Selanjutnya, terdapat risiko bawaan atau sering disebut juga dengan inherent risk dalam internal control. Nah, selanjutnya kesimpulan selanjutnya itu, seiring berkembangnya zaman kini, audit banyak dilakukan secara komputerisasi. Dalam hal ini, auditor menggunakan 2 tipe pengendalian software untuk mengaudit, yaitu yang pertama ada generalized audit software dan kedua ada pengembangan software untuk industri yang spesifik. Nah, software tersebut dibuat dengan tujuan utama, yaitu untuk melakukan uji substantif atas validnya dan kualitas data. Selanjutnya, karena proses pemberian upah sangat rentan dengan kecurangan, maka pengujian langsung harus dilakukan ke dalam program audit seperti ini. Yang pertama ada pengujian untuk memastikan bahwa tidak ada kelebihan upah kohort. Yang selanjutnya ada pengujian untuk memastikan bahwa tidak ada kecurangan potongan upah. Ya, tapi sebelumnya saya perlu menyampaikan beberapa kekurangan dan kelebihan dari software yang digunakan dalam audit tersebut. Nah, yang pertama itu ada kelebihannya. Kelebihan yang pertama itu mudah untuk digunakan. Dan juga yang kedua, software tersebut dapat mengakses file yang beragam karakteristiknya. Selanjutnya ada kekurangannya juga. Nah, kekurangan yang pertama itu mahal dalam pengembangan software, dan yang kedua hanya dapat digunakan setelah peristiwa terjadi. Selanjutnya ada statistical analysis. Statistical
itu ada substantif prosedur yang dimana nantinya dirancang untuk prosedur audit yang mendeteksi salah sajib material dalam laporan keuangan pada tingkat asersi. Selanjutnya ada test of control yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keefektifan operasional perusahaan. Dan yang terakhir ada hal yang dilakukan auditor berkaitan dengan piutang yang lama dibayar, yaitu memeriksa akun piutang pelanggan dan memberi saran pada perusahaan agar menaikkan tingkat saldo piutang yang tak tertagih. Dan yang terakhir bisa bertanya kepada staf mengenai keefektifan sistem pelaporan piutang tersebut. Nah, jadi itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan terkait dengan wawancara yang telah dilaksanakan oleh rekan kami di KAP yang bersangkutan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya pemirsa dan terima kasih saudara Buhan telah memberikan waktunya untuk saya. Terima kasih saudara dan pemirsa. Saya sudah perjumpaan kita di acara MKMT sesi kali ini. Semoga apa yang telah kami siarkan bisa menjadi bermanfaat bagi Anda dan dapat menambah ilmu pengetahuan Anda. Jangan lupa untuk menyaksikan terus acara MKMT ini karena semakin Anda mengenal maka akan semakin Anda mengetahui. Saya Buan, sampai jumpa. Thank you. Coaching. Jangan lupa Like. And subscribe.